Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Group 4 dari kelompok Multicultural Understanding 2023C. Dan hari ini kami akan melakukan another interview with one of our senior from the semester 7. Can you introduce yourself, Kak Nurul? In Indonesia is Okay, fine. yes, we can. Let me introduce myself. My name is Nurul Fauzia, and I am from English Department 20 and 22 A class. Okay. Nice to meet you guys. Nice to meet you too, Kak Nice to meet Nurul. you all. So today Kak Nurul will be giving her insight about learning process question that we will be asked about to Kak Nurul. But before we start, we're going to ask how is everyone today from everyone today attending here. How everyone feeling good today? Kak Nurul, Anissa, Alifa. Yes, I'm Ah, good. yeah, Yes, I'm yes. fine. Good. Yeah, I'm Yeah. glad everyone is good today. So, jadi prosesnya kita akan tanya jawab saja bergantian. Satu orang kira-kira dua pertanyaan dan boleh jawab bahasa Indonesia, boleh jawab bahasa Inggris dan juga boleh bertanya juga bahasa Indonesia atau Inggris. Yang pertama saya duluan deh yang pengen nanya buat kakak Nurul Fauzia. Kira-kira nih, Okay. sepengalaman kakak saat mengajar itu, kok misal kakak kan sudah pernah mengajar nih, kayak pengajaran praktek gitu kan. Nah, Yeah. sepengalaman kakak itu misalnya kalau ada teknikal saat ngajar gitu loh, misalnya kayak mati lampu atau misalnya kekurangan fasilitas itu kakak ada nggak ada strategi apa yang biasanya kakak terapin buat bisa menetapkan pelajarannya gitu loh, walaupun ada kendala, kira-kira kak bagaimana? Oke, saya jawab ya. Jadi kalau sepengalaman saya, ini kan saya mahasiswa PLP ya. Saya mengajar di salah satu sekolah yang ada di Samarinda Kota. Eh, Salah satu kendalanya yaitu ya mati lampu dan pernah juga, tidak ada stop kontak di dalam kelas Oh, itu. Dan di situ saya harus mengajar menggunakan proyektor dan saya juga sudah menyediakan beberapa media ajar, materi yang ada di PPT dan juga, eee, kuis-kuis yang interaktif seperti Kahoot kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan saya sudah menyiapkan semuanya, terus kendalanya nggak ada stop kontak, jadi proyektornya itu nggak bisa disambungkan di, listrik situ. Jadi yang saya lakukan itu mau nggak mau saya harus pindah ke pembelajaran yang sebelumnya menggunakan buku. Jadi kalau misalkan di, berbasis internet gitu kan, cuma itu sebenarnya dari buku, cuma dipindahkan aja gitu supaya lebih interaktif, siswanya lebih aktif kayak gitu. Jadi saya ngajarnya ya seperti biasa, menggunakan buku, menggunakan worksheet-worksheet yang ada dari buku, seperti itu. oh. Jadi bedanya nggak pakai teknologi, mengajarnya Jadi sama seperti langsung biasa. pakai buku ya alternatifnya. Ya, Kira-kira itu buku LKS atau dari sekolahnya atau kakak sediakan sendiri? kalau buku kan kalau misalkan mereka menjawab itu kan dari buku tulis. Kalau, soal-soalnya itu kan ada di buku buku paket LKPD juga ada, LKPD dari, Pemkot Samarinda, ada juga buku itu paket English for Nusantara, sepertinya udah nggak asing di kalian ya, Iya. English for Nusantara. Dari situ, jadi mereka lihat soalnya di situ, terus dijawab di bukunya masing-masing. Oh, seperti itu ya. Oke, Kak, terima kasih. Eh, ada pertanyaan kedua dari saya. Misalnya eh, dalam pembelajaran itu ketika fasilitas sekolahnya itu memang sudah dari sananya kurang lah, misalnya di sana belum ada stop kontak atau ada proyektor dan masih menggunakan base-nya itu buku learning, pakai buku-buku yang kayak kakak sebutkan gitu kan, LKS dan sebagainya. Menurut kakak sendiri itu aksesnya gimana kakak buat siswanya itu tetap termotivasi buat belajar walaupun pakai buku gitu? Karena kan ada visualnya memang, tapi kan kadang kan anak itu dia nggak mau baca buku gitu loh kak, ketimbangan. Nah, bagaimana kira-kira dari kakak?
Jadi kalau misalkan masalah fasilitas, ini kan siswanya semua ini masih punya HP ya, masih bisa pegang HP. Jadi kalau misalkan untuk, membuat siswanya itu tetap semangat untuk belajar itu saya ada bikin, seperti Kahoot gitu. Kalau Kahoot gitu kan mereka masih bisa lihat ya pertanyaan dan jawabannya. Jadi nggak mesti saya harus pakai proyektor. Jadi untuk bisa bikin siswanya lebih aktif, terus menarik mereka untuk bisa belajar, untuk mereka semangat belajar lagi ya kayak gitu. Kadang saya pakai Kahoot, Quizizz, karena nggak semua kelas itu nggak ada stop kontaknya, cuma salah satu aja. Oh, jadi menggunakan kuis ya buat pre-test, post-test, atau buat ice breaking gitu Kak biasanya Kahoot-nya itu? Breaking aja, kalau Oh, misalkan breaking. belajar tetap pakai seperti itu. Oh, tetap juga ya. Oke. Thank you Kak. Sepertinya sangat jelas dan itu benar-benar seperti efektif juga ya. Dan It dua pertanyaan selanjutnya, ada yang ingin menanyakan? Iya, dari saya. Silakan. Yang saya mau tanya ini Kak, menurut Kakak seberapa besar sih pengaruh lingkungan keluarga terhadap, cara Kakak belajar? Mungkin, pengaruh lingkungannya kayak obrolan sehari-hari, dukungan dari orang tua, atau bahkan fasilitas yang disediakan? ini peran orang tua untuk saya atau peran orang tua untuk siswanya? Peran orang tua ke Kakak, pengaruh lingkungan keluarga gitu Kak, terhadap cara Kakak belajar? Oh, kalau misalkan pengaruh orang tua, eee, untuk saya gitu ya, Iya. menurut saya keluarga itu sangat berperan ya, karena keluarga yang memberi support, keluarga juga yang memberikan semangat-semangat untuk kita. Jadi, kalau misalkan, eee, jadi itu kayak keluarga itu istilahnya jadi booster semangat kita kalau misalkan, eee, gimana ya, jadi orang tua itu keluarga itu juga bisa jadi penghambat, bisa juga, menjadi penyemangat, tergantung dengan dukungan-dukungan yang mereka berikan. Jadi kalau misalkan ditanya peran keluarga itu, keluarga sangat berperan. Sangat besar ya Kak perannya berarti? Ya. Oke, makasih Kak. Saya juga ada satu pertanyaan lagi nih buat Kakaknya. Kalau Kakak ingat-ingat, ada nggak, pengalaman waktu kecil yang sampai sekarang masih berpengaruh ke cara Kakak belajar bahasa Inggris? Iya, masih ada. Contohnya itu kayak nonton YouTube gitu. Nonton Oh, YouTube atau menonton apapun yang di dalamnya tuh berbahasa Inggris, kayak misalkan kartun-kartun Hmm. yang berbasis bahasa Inggris gitu. Jadi, vocabulary-nya, pronunciation-nya itu masih kebawa sampai sekarang. jadi habit gitu ya Kak, biasa? Iya. Terima kasih Kak. Mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya lagi sama Kakaknya? Siapa selanjutnya yang ingin bertanya di antara Yunisa, Rian, dan Anissa? Silahkan yang mau. Mungkin untuk pertanyaan kelima itu bisa dilanjutkan oleh Rian dulu. Oke. Oh, oke, makasih Nisa. Oke, Kak Nurul, saya punya pertanyaan nih buat Kak Nurul. Kak Nurul ini lebih gugup mana di pas belajar mengajar bahasa Inggris, pas online atau tatap muka? Soalnya kedua hal ini berbeda pengalamannya. Nah, jadi mohon diterangkan. Ya. Terima kasih. Kalau lebih gugup itu bisa dibilang kalau tatap muka langsung ya. Karena kalau tatap muka langsung tuh semua orang tuh langsung menuju
Ya, langsung kontaknya itu ke saya gitu kan. Jadi lebih gugup pas itu sih. Kalau online kan kita masih bisa santai dulu gitu, Hmm. bisa mm, di chatbox. Kalau misalkan langsung itu kan ya langsung anxiety-nya langsung kerasa gitu. Itu sih iya. Jadi kalau ada dari tekanan dari gitu ya. Hmm. Nah, ya, kalau online masih bisa lihat HP kalau iya, betul. oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Ini kira-kira Kak Nurul ini pengen dua penyesuaian apa ke dosen untuk menurunkan anxiety atau kecemasan kita dalam apa ini ya berinteraksi ke dosen lah, ke guru. Ya, maksudnya siswa berinteraksi lah ke dosen atau guru supaya mereka tuh nggak canggung lah, mereka punya ya lebih nyambung gitu anunya, pembicaraan mereka anu, kalau mereka berbicara. Jadi Ini ya sorry maaf saya potong. Ini maksudnya seperti tugas atau ngomong langsung? eh ya seperti speaking accent ya, ngomong langsung lah, jadi biar mereka nggak canggung gitu, nyambung mas, lebih nyambung lagi. Nah itu metodenya apa ya, dua aja kok, tak apa-apa, Ya, penyesuaian ya. kalau misalkan ini ya, dua penyesuaian ya. Ya, Dua penyesuaian yang saya minta ke dosen untuk nurunin speaking anxiety Betul, Kak. supaya interaksi kita ini lebih terkoneksi, ya awkward. nggak akut. Oke, kalau menurut saya yang pertama itu mungkin kita ini dulu ya, bisa buat video. Kalau misalkan mau presentasi gitu kan, bikin video terus videonya dikumpul, terus supaya bikin kita tuh nggak anxiety duluan gitu kan, langsung bertemu dengan dosen. Jadi sebaiknya lebih awal kita bikin video dulu. Terus kalau misalkan sebelum tampil ke kelas nih, mungkin bisa pemanasan pakai apa sih namanya? Ada namanya Mentimeter. Sebelum kita speaking, misalnya tanya pendapat dulu, pendapat yang sederhana tentang pelajaran bahasa Inggris supaya suasananya itu lebih cair. Jadi mahasiswanya itu lebih santai, jadi nggak kebawa tegang gitu. Oke, makasih Pak Nurul. Ya, Ya, mungkin juga. manfaat ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak gaya mengajar seperti apa yang paling cocok untuk mahasiswa Indonesia agar belajar bahasa Inggris terasa lebih menyenangkan dan bermanfaat? Oke, menurut saya gaya gaya belajar mengajar yang cocok untuk mahasiswa di zamannya sekarang ya itu, menurut saya guru itu harus lebih interaktif dalam membuat media pembelajaran supaya mahasiswanya ini cocok, supaya mahasiswa ini merasa senang nih belajar bahasa Inggris. Salah satu contohnya yaitu belajar dengan berbasis teknologi seperti yang saya sebutkan tadi, Bamboozle, Kahoot, apalagi Quizzes. Kalian sudah pernah tahu itu kan? Familiar banget, Kak. Familiar. Iya, pasti. Nah, apalagi sepengalaman saya nih ya, kalau misalkan di siswa, ini kan pertanyaan di mahasiswa ya. Kalau di siswa ini, saya kan mengajar di SMP. Nah, ini mereka tuh kelihatan banget perbedaannya kalau misalkan belajar menggunakan buku sama belajar yang menggunakan teknologi-teknologi ini. Jadi kalau misalkan pakai teknologi ini, mereka lebih kayak semangat, lebih interaktif lagi, lebih pokoknya menarik lah kayak gitu. Jadi intinya gaya mengajar yang cocok untuk mahasiswa yaitu mengaitkan dengan
keadaan teknologi yang sekarang ini. Karena sekarang ini kan teknologi lagi tren-trennya ya, seperti itu. Jadi kalau di Eh, Iya, game itu kan biasanya aja kan, makanya jadi anak-anak semangat. Ya. lagi betul. trending juga kan, soalnya akhir ini guru ngajar itu dia pakai yang kayak kuisis itu namanya dia gamified teaching kan namanya itu, kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut dari pengalaman kakak, bagaimana caranya untuk membuat pembelajaran bahasa Inggris lebih interaktif dan semua metode yang sudah ada? Apa Cara Cara- membuat, ya, ya cara membuat pembelajaran bahasa Inggris itu lebih interaktif dari metode yang semua ada. Jadi menurut saya mungkin bisa ditambahkan aktivitas yang hasilnya ini bisa dipajang atau misalnya bisa dibagikan gitu kemana-mana, kayak bikin role play gitu terus direkam, terus mungkin bisa diupload ke Padlet. Udah ada yang tahu Padlet belum? Iya Kak, pernah Ya. dipakai kemarin. Terus jadi kalau misalkan pakai Padlet itu kan bisa dilihat sama semua orang, terus bisa dikasih komentar. Terus kalau misal kayak gitu kan hasil belajarnya itu jadinya tuh nyata, terus bisa dipamerin ke orang-orang. Kalau kayak gitu kan jadinya kita tuh lebih senang gitu karena hasil kita tuh dilihat sama semua orang. Oke, makasih Kak. Oke. And the next is the last two question from Yunisa. Baik. Jadi kita nih sebagai calon guru pastinya kayak sering banget yang namanya presentasi atau Iya. mengajar. Nah, biasanya kalau kakak waktu saat presentasi atau mengajar dengan bahasa Inggris, masalah yang paling sering muncul itu seperti apa? Misalnya kayak tentang leksikal, pelafalan, kefasihan, atau mungkin demam panggung. Itu gimana cara kakak mengatasinya? Oke, kalau yang sudah disebutkan tadi ya seperti pelafalan, kefasihan. Kalau itu sih saya lebih ke pelafalan sama kecemasan panggung. Jadi kalau pelafalan ini kan karena kita ini sebagai guru ya, kalau apa yang kita sebutkan takutnya pelafalannya salah, terus mereka ngikuti kita, terus jadinya mereka keikut gitu karena apa yang kita sebutkan nanti itu yang mereka dapatkan, takutnya jadinya ke bawah sampai akhir-akhir, sampai pokoknya ke bawah, takutnya salah, terus ke bawah takutnya mereka bilang itu yang benar padahal nyatanya salah. Dan cara untuk mengatasi itu adalah, menurut saya pribadi, saya sering pakai Elsa Speak. Jadi kalau misalkan saya nggak tahu benar nih pelafalannya gimana, jadi saya carilah pelafalan yang benar kayak apa, kayak gitu sih Kak. Tapi dan juga kalau misalkan demam panggung itu caranya ya sering-sering latihan sih, karena nggak ada lagi cara lain selain itu. Intinya harus sering-sering belajar public speaking gitu, jadi nggak demam panggung gitu. Jadi cara menanganinya itu kalau demam panggung banyakin praktis, terus Ya, aplikasi Momentum gitu ya Kak. Oke. Oke, itu last question. Misalnya kalau dibuat checklist refleksi setelah presentasi atau mengajar, kayak gitu, apa saja yang ingin kakak nilai sendiri dari performa kakak sendiri? Misalnya kayak performa presentasi gitu, atau progres mengajar, progres dalam speaking English, untuk merefleksi atau memantau progres. Kalau misalkan disuruh buat
checklist refleksi diri sendiri ya. Itu yang pertama banget nih, apakah saya ini yang pertama ya, apakah saya sudah menghilangkan kata atau, gitu-gitu dalam, Oh, presentasi. Terus apakah pelafalan saya ini udah benar, terus apakah, kosakata yang saya gunakan ini sudah bervariasi atau yang itu-itu aja. Mungkin itu sih kurang lebih. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Kak Nurul. Oke, sama-sama. oke, sepertinya tips. semuanya. Oh, sorry. Sepertinya semuanya sudah menanyakan pertanyaannya dan Kak Nurul sudah memberikan arahan dan juga pengalamannya sama insight dan itu benar-benar memotivasi dan juga memberikan kita perspektif yang sangat yang baru dan juga kita belajar dari Kak Nurul yang eh, rata-rata mengajar itu menggunakan gamified dan juga ada juga saat Kak Nurul ada kendala itu menggunakan buku dan cara bagaimana siswa itu masih tetap atentif dan juga interaksi sama juga tetap engage di pelajarannya dan juga refleksi-refleksi yang bisa kita ambil sebagai referensi juga dengan pengalaman Kak Nurul juga. Oke. Sebelum kita mengakhiri, kita dokumentasi dulu ya. Dokumentasinya hanya berupa foto saja. Oke. Saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Oke semuanya. Terima kasih sudah hadir hari ini, terutama Kak Nurul sebagai salah satu pemberi insight kita dan juga pada panelis atau penanya-nanya kepada teman-teman. Dan semoga dari interview ini yang menonton dan juga yang menanyakan akan mendapatkan manfaat dan juga ilmunya. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kah? Ya silakan. Dimulai aja langsung. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi sama Paula. Nah, makasih banget sebetulnya semua mau ucapin terima kasih buat Paula langsung bagi waktunya salah kesibukannya di malam hari ini untuk interview bareng kita. Dari kelompok pendidik 3C yang di dan dosen pengampu terkumpul. Nah, untuk hari ini sebenarnya kita pengen interview tentang pengalaman kakak selama PPL ataupun selama menjadi mahasiswa bahasa Inggris. Nah, jadi kita akan ngajuin beberapa pertanyaan seputar learning process di mata pengajar ataupun di sekolah jadi mahasiswa. Nah, kalau gitu aku langsung aja ya pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama ini kan udah PL nih dan juga selama menjadi mahasiswa di pendidikan bahasa Inggris sudah pasti kakak tuh ada observasi langsung ke lapangan untuk mengajar. Nah, jadi pertanyaanku nih, misalnya apakah mengajar fasilitas belajar di sekolah itu sangat-sangat terbatas gitu ya. Menurut apa sih yang bisa dilakukan seorang ini kalau mengajar guru bahasa Inggris supaya siswanya tuh semangat belajar. Jadi kayak kakak tuh harus ngelakuin apa sih biar memotivasi mereka maupun dengan keterbatasan fasilitas. Oke, baik. Langsung saya jawab aja ya. Mungkin sepengalaman saya pribadi, kalau misalnya fasilitas sekolah itu terbatas ya, mungkin lebih kreatif aja jatuhnya lebih ke saya. Mungkin kayak lebih kreatif memanfaatkan media sederhana seperti kayak diskusi bareng kah, atau main game, role play, bahkan kayak tebak-tebak permainan bahasa gitu-gitu aja sih, lebih ke jatuhnya ke saya aja sih, lebih kreatif.
Mungkin saya lebih nyaman kalau misalnya aktivitasnya itu lebih ke diskusi bareng atau kelompok-kelompok kecil supaya lebih fokus juga. Segitu aja sih pengalaman saya. Berarti itu tuh kayak lebih ke student center gitu ya Kak. Jadi motivasi mereka belajar bersama dengan Benar, kalian ya. Biar nggak boring juga ya Kak. benar. Mungkin seperti biasanya tuh saya kalau emang nggak fasilitasnya terbatas tuh kadang ngajak ngobrol, bahkan kayak mempertanyakan kan kayak lebih santai aja biar juga siswanya lebih nyaman juga kan. Jadi ya kayak lebih santai aja sih. Lebih Langsung lanjut ke pertanyaan kedua aja, soalnya pertanyaan kedua berhubung juga dengan langsung lanjut ke pertanyaan kedua aja, soalnya pertanyaan kedua berhubung juga dengan pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan pertama, kalau keterbatasan fasilitas nih, nah untuk yang kedua, kalau misalnya kan udah nyiap pembelajaran di kelas bakal pakai PowerPoint atau pakai ternyata tiba-tiba ada strategi apa sih yang kakak gunakan di saat itu seperti biar pembelajarannya juga tetap jalan dengan lancar. jadi kayak masalah teknikal gitu ya. Sepengalaman pribadi saya juga sih kalau misalnya di awal saya pengen ada PPT dan misalnya di sekolah itu saya tidak bisa mendisplay PPT saya, mungkin pertama-pertama saya bakalan ngasih tahu ke siswanya ya kalau bahan ajar saya itu nggak jadi pakai PPT, jadi mungkin saya bisa pakai papan tulis, terus kayak tadi saya bilang mengajak diskusi mereka. Mungkin dengan seperti itu saya juga lebih nyaman, mereka juga lebih nyaman. Nggak apa-apa sih sebetulnya kalau misalnya masalah teknikal ini, kitanya juga sebagai guru bagaimana menanggapinya. Sesantai aja sih, kalau bisa, kalau emang nggak bisa pakai PPT secara langsung, pakai papan tulis, diskusi bareng, gitu-gitu aja sih. Oke, jadi kalau misalnya ada kendala atau keterbatasan fasilitas, jadi kakak tuh langsung menggunakan media tradisional yang ada di dalam kelas itu ya kak. Nah, Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kepada teman saya. Halo, oke. Sebelumnya kenalin Kak, nama saya Kak. Saya ingin bertanya satu pertanyaan aja. Menurut Kak Ulan sendiri, kira-kira seberapa besar sih perannya lingkungan keluarga buat membentuk kekuatan sama kelemahan proses belajar dalam siswa itu? Kayak misalnya percakapan harian antar siswa sama orang tua, atau dukungan emosionalnya, atau fasilitas belajar yang disediakan di rumah sendiri gitu, dan lain-lain. Menurut Kakak bagaimana Kak? Silakan. oke, untuk mungkin dukungan keluarga ya. Menurut saya peran keluarga itu besar sekali ya harusnya. Mungkin seperti dukungan emosional, kayak ngasih semangat kita supaya rajin belajar gitu kan. Misalnya kita lagi capek, terus kita ceritakan ke keluarga, terus keluarga juga ngasih positif, energi yang positif. Jadi kita tuh lebih kembali lagi seperti semula, semangat lagi karena kita udah dapat semangat nih dari keluarga yang awalnya kita capek banget kan, ngerasa capek, aduh ngajar capek banget gitu kan, terus kita cerita sama keluarga dan juga keluarganya nyaman dan mendukung. Jadi alhamdulillah dengan seperti itu sih kayaknya lebih memotivasi Motivasi. Oke, ulang memotivasi udah lah. Iya. Jadi kayak itulah, kayak membuat saya lebih semangat gitu. Nah, jadi kayak saya nggak sedih lagi karena kan udah dapat dukungan dari keluarga, semangat juga dari keluarga. Jadi ada lagi semangat untuk mengajarnya, gitu-gitu sih.
karena menurut saya penting juga ya keluarga itu, baik kita mau cerita, karena emang dari dulu juga lebih, kalau saya pribadi sih lebih ke keluarga ya, kalau ada masalah ke keluarga, jadi minta saran juga ke keluarga, banyak hal positif yang keluarga berikan ke kita juga gitu. Berarti lebih ke faktor memotivasi ya, kayak mood booster gitulah bahasanya kan. Benar. Ya, ya thank you Itulah. Kak sudah jawab. Pertanyaan Oke, selanjutnya. terima kasih. Dari saya Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Alifah. Saya mau nanya nih, kalau Kakak ingat-ingat ada nggak pengalaman waktu kecil yang sampai sekarang masih berpengaruh ke cara Kakak belajar bahasa Inggris di kuliah? Pengalaman masa kecil ya. Kalau boleh jujur, dulu tuh sebetulnya saya nggak terlalu intens di bahasa Inggris, kayak SD, SMP, SMA tuh saya biasa aja di Inggris. Cuman kalau pengalaman belajar sih mungkin dulu saya suka beberapa kali baca buku dalam bahasa Inggris. Mungkin kebiasaan itu bisa berpengaruh juga ke saya. Saya lebih semangat untuk pengen tahu bahasa Inggris lebih dalam lagi gitu kan. Jadi sampai sekarang ya, jadi saya lebih terbiasa lah kayak memahami teks dalam bahasa Inggris tuh, alhamdulillah saya bisa aja gitu, karena kan dari kecil suka baca-baca juga kan. Jadi pengalamannya baca buku ya Kak, Ya, berpengaruh sih, juga sampai sekarang itu. ya Jadi benar. ya, Ya, gitu sih. Kak, udah dijawab. Mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi? Aku ya. Saya ya. Iya, silakan. Oke. Perkenalkan, saya perkenalkan dulu, nama saya Rian. Saya ingin mau nanya Kak, ini Kakak ini lebih pilih mana? Belajar mengajar di online atau tatap muka? Lebih pede atau gugup di mananya itu? Dari kedua ya media belajarnya itu gitu. Jadi kayak misalnya speaking saya itu lebih milih online atau offline gitu ya. Ya mengajari lah, belajar mengajar maksudnya. Ya, mungkin kalau saya pribadi yang mungkin dari awal punya sifat introvert, jadi saya lebih cenderung ke online. Sampai sekarang juga saya merasa gugup sih kalau misalnya menghadap ke banyak orang kan, ngomong depan anak-anak juga sering gugup. Kadang juga salah kata, salah ngomong, itu pasti sih, belibet tuh pasti ada. Jadi kayak gugup sih, kalau lebih tatap muka sih saya lebih gugup. Mungkin melihat muka orang-orang banyak tuh bagi orang juga ya. Iya kan, apalagi kalau misalnya kita panik, itu bahaya banget sih. Jadi kayak saya lebih suka online sih, jadi kayak ada jarak amannya gitu loh, jadi kita bisa mikir dulu kah, atau kita juga nggak melihat secara langsung nih ekspresi orang lain gimana ke kita, jadi kayak lebih aman aja, lebih tenang. Iya, bisa off cam kalau ini. Iya kan, benar. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini Kakak kira-kira punya dua saran penyelesaian apa yang Kakak inginkan biar interaksi antar dosen dan mahasiswa ini lebih terkoneksi, alias nggak canggung lah, nggak jauh-jauh, betul, ada kedekatan gitulah. Saran ya? Ya, dua saran aja. Saran. Mungkin yang pertama itu saya bisa kasih saran untuk diberi waktu persiapan sih, kayak misalnya kita mau presentasi kan di depan
di depan siswa, di depan teman-teman tuh. Nah, saya berharapnya sih dosen atau guru-guru itu memberi kita waktu untuk menyiapkan diri nih sebelum kita maju ke depan gitu kan, dan bertanya juga apakah sudah siap. Dan fokus menurut saya sih jangan terlalu dipaksa juga ya, karena kalau misalnya dipaksa juga nggak baik buat siswanya gitu loh. Jadi kita harus tertekan ya. sabar gitu kan, nanya nih kalian udah siap atau belum maju gitu. Nggak apa-apa, kayak masih dikasih semangat, nggak apa-apa maju aja, nggak ada yang boleh, nggak ngejudge kok kita gitu kan, kayak lebih menenangkan siswa sih. Itu sih sarannya. Ya, jadi intinya jangan sampai nekan siswanya lah. Iya, Ya. benar. Kalau kayak gitu kan misalnya dari awal kita udah tegas, terus siswanya juga nggak siap kan, kasihan siswanya, ujung-ujungnya juga nggak bagus untuk siswanya. Ya. Lebih kan tuh merasa Stres. tertekan di awal, sudah stres di awal mereka. Iya. Oke, makasih Kak. Ya, bermanfaat. Ada yang lagi nanya? Menurut kakak, gaya mengajar seperti apa yang paling cocok untuk mahasiswa agar belajar bahasa Inggris terasa lebih menyenangkan dan bermanfaat? Kalau saya sih kayaknya lebih ke komunikatif aja kali ya. Kayak jangan terlalu menekan kayak tadi tuh. Yang tadi saya bilang kan, jangan terlalu menekan siswa atau mahasiswa. Terus juga lebih santai aja gitu loh, kayak memberi kesempatan diskusi kepada kelompok kecil atau meminta siswa atau mahasiswa bicara di depan kelas dengan nada yang baik lah gitu ya, yang enggak menekan kayak di awal saya bilang kan, menekan. Mungkin dengan begitu mahasiswa lebih siap juga kan, lebih nyaman juga kalau misalnya di awal kayak dosen atau guru kita pembawaannya juga enak, jadi kita sebagai siswa itu enak juga gitu loh menyampaikan apa yang kita sampaikan. Sebetulnya boleh sih kalau nekan dikit, cuma Nah, yang jangan mendadak gitulah, harus perlahan-lahan. Itu sih menurut saya. asik juga sih, kita juga harus asik, pembawaan kita juga asik, nggak boleh kayak guru killer, nggak boleh, bukan nggak boleh juga sih, cuman ya lebih ke menyesuaikan diri aja lah ya. Yang penting perlahan-lahan ya. Pelan-pelan aja, kita juga harus lihat karakter siswinya gimana kan, jadi pembawaan kita juga nyaman ke mereka sampai gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa ada saran tambahan? Bagaimana caranya untuk membuat pembelajaran bahasa Inggris lebih interaktif dan dari semua metode yang sudah ada? Saran ini, kalau kita bahasa Inggris kan pasti kita diajarin di awal-awal tuh kayak main game, quiz, ice breaking, itu pasti kan. Nah, mungkin saya juga bakal menerapkan itu sih. Beberapa kali saya mengajar juga saya menerapkan itu kan. Kalau misalnya sudah menjelaskan, terus pasti ada break kan gitu. Mungkin saya akan ajak mereka main game atau cerita biar nggak terlalu tegang nih di dalam kelas, istilahnya situasi di dalam kelas tuh nggak terlalu tegang. Jadi dengan itu kita bisa ngajak mereka main game, itu pasti, kayak kuis itu pasti, mungkin kayak refleksi singkat dari belajar, apa mungkin menanyakan yang kita belajar hari ini apa aja gitu kan, nanya dengan santai, semangat gitu aja sih mungkin. Kalau saya sih lebih ke main game ya, karena membangkitkan mood mereka juga kan, kayak udah dihantam dengan materi, masa materi terus sampai akhir gitu. Nah, kasihan otak mereka kan, takut nggak sampai. Jadi mungkin kalau sudah selesai materi,
main game itu mungkin menyenangkan bagi mereka, biar mereka juga bisa asik lagi gitu lah. Makasih Kak jawabannya. Nah, sama-sama. Ada lagi? Saya bertanya, masih ada 2 pertanyaan lagi. Jadi waktu kakak sebutkan tadi, misalnya lagi mengajar atau presentasi itu kan pasti kayak sering muncul masalah gitu, misalnya kayak masalah pelafalan, kayak kefasihan, atau mungkin bahkan kecemasan atau demam panggung gitu. Nah, gimana cara kakak mengatasi? Cara mengatasi gitu ya, rasa gugup. Ya, Terus sih saya lebih banyak ya. Kalau cara mengatasinya itu mungkin saya bakalan diem, kayak diem dulu, tenangin dulu, tarik napas kan. Karena masalah terbesar saya sih ada di rasa gugup ya. Mungkin karena emang jiwa introvert kali ya. Jadi kalau misalnya kita berhadapan sama banyak orang tuh kayak gugupnya tuh pasti, anxiety itu pasti kan. Jadi mungkin cara mengatasinya itu ya diam dulu, tenang, tarik napas, terus kayak juga mengingat-ingat kata-kata yang sudah kita siapin sebelumnya apa. Yang paling bahaya itu kalau misalnya kita di awal udah menyiapkan nih semuanya, dari bahasa, dari kata-kata, terus pas maju gugup itu muncul, hilang sudah, buyar semuanya kan. Itu yang bahaya itu sih. Nah, mengatasinya itu tadi mungkin saya bakal nyiapin catatan kecil, kayak catatan kecil sih, nggak kayak kata garis besarnya apa yang mau saya sampaikan di depan kelas gitu kan, biar saya juga nggak hilang semuanya gitu loh. Kalau misalnya saya bawa catatan kan ada kata-kata saya yang udah saya pelajarin, bisa saya ingat lagi tuh. Mungkin itu sih. Terus juga melatih napas itu penting banget. Kalau misalnya kita merasa gugup, napas itu penting banget. Jadi kalau misalnya gugup tuh tenang, tarik napas, santai, udah baru kita lanjut lagi gitu. Itu sih. Oke, berarti jadi kalau misalnya mengatasi gugup itu kakak mengatur napas, jadi kayak menenangkan diri dulu. Terus untuk memories itu mungkin kakak bawa kayak catat poin tuh. Nah, untuk last question, kalau misalnya dibuat checklist refleksi setelah presentasi, kira-kira apa aja yang ingin kakak masukkan untuk menilai diri sendiri dari performa kakak waktu setelah mengajar gitu? Untuk refleksi agar progres dalam speaking English-nya tuh kayak terpantau, maksudnya waktu kakak presentasi gitu. Iya, kayak untuk kalau itu sih mungkin saya ada ya beberapa, kayak misalnya pertama itu kayak saya bakalan nanya ke teman-teman saya seberapa lancar saya dalam berbicara gitu kan, seberapa jelas saya dalam menyampaikan materi saya. Mungkin itu checklist refleksi yang pengen saya sampaikan ke teman-teman saya sih setelah presentasi. Terus juga bagaimana kontak mata saya atau postur tubuh saya saat presentasi, gitu-gitu sih. Dan juga kepercayaan diri satu gimana pas presentasi, itu sih yang selama ini pengen saya sampaikan ke teman-teman kan. Ya, berarti selain itu ada lagi kak? Kalau itu sih nggak ada kayaknya yang lebih fokus itu ya tadi tuh, saya bakalan nanya seberapa lancar saya berbicara kan. Terus tuh ide saya nih tersampaikan nggak ke kalian saat saya presentasi gitu kan. Terus juga mata saya, gestur tubuh saya gimana, dan juga rasa percaya diri saya tuh gimana pas maju atau presentasi di depan. Itu gitu aja sih yang lebih pentingnya.
Oke, berarti dari apa dari penjelasan kakak itu dapat dipahami atau tidak gitu ya kak? Ya, Thank you kak, I think that's all. Nggak ada pertanyaan lagi ya teman-teman. Ya, seperti jelas. Oke. Aman. Aku mau simpulkan sedikit jawaban yang di kalkulat yang di sharing sama kita. Mungkin dari kaulah yang berpengalaman sudah pernah mengajar basic. Salah satu caranya tuh dengan membangun support belajar di kelas, sering pembelajaran ataupun kayak lewat teknologi, bisa juga lewat game gitu buat menarik perhatian mereka ataupun digunakan sebagai metode pembelajaran. Dan juga untuk memotivasi memotivasi siswa sendiri itu bisa dengan cara juga dukungan dari keluarga gitu. Dan juga untuk Wulan sendiri sebagai mahasiswa mungkin mengatasi bukan itu juga dengan cara menenangkan diri sendiri. Dengan cara kita sendiri, contohnya kalau Pak Wulan itu untuk bisa jenak dulu untuk menjernihkan situasi dan juga pikiran. Dan juga salah satunya mungkin yang bantu itu bikin note untuk maju. So, untuk evaluasi diri sendiri mungkin dengan cara bertanya langsung dengan teman kekurangan dan kelebihan saat presentasi itu gimana. Nah, dan juga makasih banyak untuk Wulan udah sharing sama kita malam ini. Semoga kakak juga selalu dilancarkan dan juga kita dapat pelajaran dari Wulan dan juga udah dapat gambaran pengalaman untuk mengajar nanti depannya. Once again, thank you for your time and sharing your experience as student or as teacher. Terima kasih Kak Wulan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membubarkan diri, kita dokumentasi dulu ya di screenshot. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah dapat. Terima kasih. makasih ya teman-teman. Iya. Ya kalau misalnya jawaban saya agak belibet kan, Enggak kok. agak apa enggak? Lucu banget.